Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Kali ini saya dapat garapan TV LED LG 32 LN 5100. Untuk TV-nya katanya mati total. Menurut kawan saya sih ini katanya konslet ya, atau turun di meteran listriknya. Kita coba cari tahu apa masalahnya. Ikuti terus videonya. Dan jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Tentunya biar tambah semangat bikin kontennya. Oke, ini dia untuk power supply-nya. Karena katanya TV-nya anjlok di meteran listrik, jadi saya akan coba langsung aja periksa dulu untuk power supply-nya ya. Jadi kita akan bongkar dulu power supply-nya. Kita cek dari mulai inputnya sampai di keseluruhan bagian primernya ya. Apakah betul ini TV-nya konslet atau memang hanya mati total biasa. Oke, kita akan coba mulai pengecekan terlebih dahulu ya kawan-kawan. Dan inilah untuk blok primernya ya, ditandai dengan garis-garis seperti ini. Ini untuk teman-teman pemula, kita belajar bersama yuk, bagi-bagi pengalaman. Tentunya mohon maaf untuk para senior ya, saya hanya berbagi pengalaman, bukan berarti saya itu master atau guru atau magur apalagi. Kita belajar bersama dan bagi pengalaman saja ya. Ini cara yang mungkin standar saja ya untuk pemeriksaan TV mati total, terutama untuk TV LED seperti ini. Langkah awal, karena kita mendapat berita pada awalnya TV ini matinya ngesot di meteran listriknya anjlok, jadi kita harus cek dulu di awal di sini ya. Kalau ada short, seharusnya buzzernya bunyi seperti ini ya. Nah, di sini nggak ada masalah ya sebetulnya. Sudah kita cek ini biosnya juga nggak ada masalah ya. Dan ini dioda penyearahnya, ini bagian input AC-nya tidak ada masalah. Jadi untuk dari dioda ataupun dari inputnya, dari konektor listriknya sampai dioda di sini udah gak ada masalah ya. Jadi kita akan melangkah ke berikutnya ya, yang menuju elko. Ini adalah min plusnya dioda yang ini bagian plusnya, sepertinya tidak ada masalah ya. Kita coba ukur diodanya bolak-balik antara kaki dan kaki ya. Sepertinya tidak ada masalah. Kalau diukur di sini tidak ada ngesot ya, kemungkinan yang ngesot tadi sudah terputus atau bagaimana, karena cerita awalnya seperti itu ya. Jadi kita jangan buru-buru, wah ini sepertinya nggak ada masalah padahal tadinya ngesot. Nah, kita akan coba cek langsung berikutnya ya. Ini ada dua buah elko yang dirangkai secara paralel ya. Ini dia elkonya. Kita cek elkonya langsung saja di kaki min plusnya ya. Kalau ada salah satu yang ngesot, elkonya biasanya buzzernya bunyi. Sampai di sini nggak ada masalah ya. Dan kita lari ke bagian pad di sini. Apakah dari kaki pad ini ada yang gosong yang menuju ke ground atau enggak ya? Biasanya kebanyakan seperti itu. Kalau padnya rusak, cek kaki yang menuju min ataupun ground. Kalau dia padnya rusak, biasanya resistornya gosong, diukur di sini seperti nggak ngesot ya. Padahal padnya sudah rusak, tapi penghubung yang ke groundnya itu sudah terputus, biasanya seperti itu. Tapi kita akan coba langsung ukur ini bagian padnya. Kita coba dekatkan dulu ya. Nah, ini padnya antara kaki dan kaki. Ini kaki drain, gate-nya semuanya aman ya, tidak ada ngesot. Nah,
Kalau sudah seperti ini, kita kan bingung. Katanya nge-short tapi tidak. Kita akan cek secara kasat mata. Siapa tahu ada komponen yang sudah tadinya pada awalnya nge-short, sekarang sudah enggak lagi, tapi komponennya rusak. Nah, kita akan cek ya. Semua bagian, terutama bagian kapasitor ya. Biasanya kapasitor itu rawan short, rawan pecah ataupun rawan kadang-kadang ya, meskipun jarang. Ini untuk di sini aman ya. Ini sepertinya nggak ada masalah yang ini. Dan ini untuk NTC nya. Ini kapasitor yang filter ke ground ya. Dan kita cek kapasitor di sini. Karena ada banyak kapasitor nih masih di area primer ya di sini. Dan biasanya di kaki gate ataupun di kaki drain pad ini ada kapasitor kecil, nilainya 2 kV. Nah ini dia ya. Apakah ini bermasalah? Nah itu dia. Sepertinya mulus tapi kita belum tahu ya. Ternyata kawan-kawan, ini nampaknya sudah pecah. Mungkin awalnya nge-short, sekarang enggak. Kita akan coba buka saja ya. Kapasitornya kita buka dan kita lihat lebih jelas lagi. Apakah hanya ini penyebabnya? Bisa jadi ya. Ini kurang panas. Kita coba buka kapasitornya. Nah, mana nilainya ya? Jelas. Nah, itu dia nilainya 471 apa ya? Oh, 331 1 kV. Keadaannya sudah seperti ini. Nah, jadi ini dia biang keroknya. TV LG ini mengalami anjlok di meteran listriknya ya. Meskipun untuk sekarang ini udah nggak short lagi, kita coba ukur saja. Ini udah agak short lagi ya. Jadi sebetulnya kalau tadi kita coba mungkin TV-nya bisa langsung hidup. Tapi kita nggak gitu ya, karena ini harus cek dulu karena takutnya malah lebih parah nantinya. Kita cari pengganti dulu, kita ganti dan kita akan coba tes nanti ya. Ikuti terus videonya. Oke kawan, ini dia untuk penggantinya. Kita langsung pasang saja biar cepet ya. Dan letaknya seperti tadi di tempat awalnya, yaitu di sampingnya kaki padnya. Kita tinggal tes tegangannya sekarang ya, apakah tegangannya sudah bisa keluar atau sudah muncul untuk tegangan wajibnya. Nah itu dia, 3,3 voltnya sudah keluar. Untuk 12 voltnya karena ini belum dipasang mainboard ya, jadi belum keluar tegangan 12 volt. Dan kita akan coba langsung saja pasang di unitnya. Kita langsung pasang saja dulu ya untuk power supply-nya, karena perkiraan saya ini sudah normal. Tinggal kita tes sekarang dan ini indikatornya di sini. Nah itu dia sudah berkedip-kedip, backlightnya menyala. Nah dan TV-nya pun sudah hidup kembali. Oke kawan, jadi inilah kerusakan LG yang awalnya mati total, nge-short ya, nge-short katanya di meteran listriknya. Hanya sebuah kapasitor kecil seperti ini bisa menyebabkan TV-nya mati total dan konslet di meteran listriknya pun anjlok.